Sobat Profesional, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengembangkan diri, bagaimana pentingnya pengembangan diri bagi diri kita dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu, bagaimana kita membangun sebuah konsep diri yang positif untuk menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Nah, tetaplah bersama kami. Bagi Anda, pentingkah pengembangan diri itu? Bagi saya, penting sekali. Kenapa? Karena pengembangan diri itu berarti kita melihat diri kita lebih dekat lagi. Ibarat ketika kita membuat zoom, kita zoom benar-benar sampai kelihatan bahwa oh ini loh objek yang saya temukan. Sama halnya dengan pengembangan diri, kita menemukan, mencari apa yang ada dalam diri kita. Nah, ketika kita berbicara pengembangan diri, ada beberapa hal yang akan saya sharingkan kepada Anda. Yang pertama, bagaimana kita mengendalikan diri kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita membangun konsep diri yang positif. Lalu yang ketiga, pengembangan diri secara kontinu. Nah, ini akan kita coba pelajari bersama hari ini. Ini akan saya sharingkan kepada profesional semua. Bagaimana menjadi orang yang tetap mencari, tetap ingin menemukan, tetap ingin menciptakan hal-hal yang unik dalam diri masing-masing kita. Nah, kalau kita berbicara pengembangan diri, tadi saya katakan bahwa pengembangan diri ini sangat penting bagi siapa saja. Seseorang yang ingin bertumbuh adalah seseorang yang mau ada hal yang berubah dalam kehidupannya. Tentu saja Anda juga seperti itu, saya juga seperti itu. Ada keinginan dalam diri kita. Nah, pengenalan akan diri kita itu yang penting. Pertama-tama kita harus kenal dulu dong. Jangan hanya kenal nama, tempat tanggal lahir kita, dan keluarga kita. Tetapi kita harus melihat lebih lagi apa yang unik dalam diri kita. Jadi ketika kita berbicara tentang pengembangan diri, hal inilah yang harus kita temukan. Lalu bagaimana kita menemukan itu? Kita bangun kesadaran dalam diri kita, konsep diri yang positif. Orang yang memiliki konsep diri akan memiliki harga diri, ya, bukan harga jual, tetapi harga diri. Ada hal yang berharga di dalam dirinya, sama seperti saya, sama seperti Anda. Nah, apa yang mau dicapai? Nah, kalau kita berbicara tentang konsep diri ini, kita berbicara apa yang kita mau capai. Sama ketika kita menapaki 2021 ini, ada hal yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Saya juga seperti itu. Ada hal yang ingin saya capai. Makanya setiap awal tahun, saat kita pergantian tahun, tentu kita akan berpikir apa ya resolusi yang ingin saya capai dalam kehidupan saya di tahun berikutnya. Nah, ini semua siapa saja harus memiliki hal-hal semacam ini. Harus ada resolusi, ada rencana yang ingin dicapai di tahun-tahun tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang pengembangan diri dan juga kita membangun konsep diri kita, kita harus berbicara juga apa yang harus kita lakukan, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya. Itu yang saya katakan tadi bahwa pengembangan diri harus kontinu, ya, harus berkelanjutan. Jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita rencanakan sudah berubah lagi, gitu. Kita berpindah lagi ke hal-hal yang lain. Akhirnya apa? Kita memupuk yang namanya kegalauan. Kenapa orang sering galau ya? Karena mereka tidak konsisten terhadap apa yang menjadi fokus mereka. Nah, sobat profesional, itulah hal yang penting yang saya rasa harus kita pegang, harus kita perhatikan bersama. Nah, bagaimana caranya ya untuk mencapai hasil, untuk mencapai sebuah capaian? Kita tentu ada perencanaan, ada kesiapan dalam diri kita. Ketika Anda sudah siap terhadap diri Anda, berarti Anda telah melangkah
menuju impian atau capaian Anda. Dengan apa? Dengan pengembangan diri yang Anda bangun setiap hari itu. Nah, ketika kita hari-hari ini work from home misalnya, kita kuliah dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita beraktivitas, menjalankan usaha kita dari rumah, tapi tidak membuat kita abai terhadap perubahan itu, abai terhadap setiap hal yang mungkin menghambat setiap langkah kita. Tetapi bagaimana kita punya konsistensi untuk pengembangan diri kita. Nah, orang yang mau berkembang itu sedikit saja keinginannya ataupun hal yang dia ingin capai, maka dia mau menjadi orang yang berhasil ke depan. Nah, berkembang dan selalu dalam stabilitas hati dan perbaikan, itulah orang yang memiliki pengembangan diri. Dia tetap terus berkembang, apapun yang berubah, tapi dia mampu menghadapi perubahan itu, apapun kondisinya. Nah, karena itu hasil-hasil yang ingin kita capai ketika kita mengembangkan diri kita apa? Ya, kita ingin aktualisasi diri kita, tentunya itu yang penting. Bagaimana kita mengenal lebih dalam siapa diri kita, tahu diri kita, apa yang kelebihan, apa kekurangan yang kita miliki. Lalu apalagi kesuksesan. Tentu ada, tadi saya katakan bahwa ada capaian yang ingin kita capai, ada kesuksesan yang ingin kita raih. Nah, relasi baik dengan semua orang, dengan orang-orang yang kita kenal, baik lewat sosial media kita, baik secara bertemu secara langsung, hal-hal ini akan membangun diri kita. Oh, siapa diri saya sebenarnya? Jangan sampai kita abai ketika kita work from home, membatasi diri kita untuk berinteraksi atau sosial dengan orang lain, membangun jiwa sosial kita dengan orang lain. Kita abai dengan itu salah. Tetapi bagaimana kita menghadapi kondisi yang ada untuk tetap produktif, melakukan hal apa saja bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan komunitas kita. Nah, jadi pengembangan diri itu harus menjadi proses tidak henti dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menunggu mati baru kita berkembang. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Tetapi bagaimana proses pengembangan diri itu harus menjadi proses yang tidak henti. Hari ini ada target yang ingin saya capai, hari ini ada hal-hal yang ingin saya ubah dalam diri saya, begitu seterusnya. Artinya apa? Ada hal-hal yang kita bangun dalam kehidupan kita, dalam diri kita untuk menjadi manusia yang berhasil, manusia yang optimis seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama adalah mindset, cara berpikir kita. Orang-orang bijak berkata bahwa ketika kamu menjalani kehidupan, tentu ada sebab dan akibatnya. Tetapi orang yang tidak menyadari akibatnya, maka dia berpikir bahwa biasa-biasa saja. Saya harus menjalani hal-hal ini saja, gitu. Tetapi dia tidak menyadari bahwa ada sebab, ada akibatnya. Artinya apa? Ketika kamu melakukan proses pengembangan dirimu ataupun membangun cara belajarmu atau caramu untuk menyikapi menjalani kehidupan ini, tentu ada sebab yang akan kamu alami. Nah, saya yakin itu pasti kita semua memiliki komitmen itu dalam diri kita. Nah, tidak hanya itu, kita harus terus berkembang. Karena apa? Orang yang berkembang itu adalah orang yang punya, tadi saya katakan, ada hal yang ingin dicapai dalam kehidupannya. Kemajuan itu mengikuti perkembangan. Nah, perkembangan inilah yang membuat kita terus beradaptasi. Jadi, ubah persepsi kita. Jangan hanya manusia yang sering mengikuti apa katanya, apa kata si A tentang kita, hal-hal yang negatif. Misalnya, kamu tidak sanggup, kamu gak mungkin bisa, gitu. Tetapi jangan sampai momen itu kita ambil, jangan sampai kata-kata itu kita ambil, tetapi jadilah kita penyebabnya. Makanya saya katakan tadi, kita harus lakukan itu dari diri kita. Kita mengerti, kita paham, kita lakukan perubahan itu. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Nah, lakukan itu setiap hari. Karena perubahan itu tidak akan terjadi kalau kamu tidak membuat perubahan itu sendiri. Yang pengembangan diri ini kita kaitkan dengan
soft skill dan hard skill yang kita miliki. Nah, misalkan sebuah contoh, kan, di sebuah perusahaan misalnya akan melakukan namanya rekrutmen dan ataupun seleksi bagi karyawan baru yang bergabung di perusahaan itu atau karyawan yang mau bergabung dalam perusahaan itu. Tentu saja untuk masuk dalam perusahaan tersebut tentu kita butuh yang namanya kompetensi. Apa sih kompetensi yang kita tawarkan agar kita dapat diterima dalam perusahaan tersebut? Nah, kenapa? Karena pengembangan diri ini masuk di dalam ini. Jadi ketika Anda melamar misalnya dalam perusahaan tersebut, maka akan dibutuhkan keterampilan yang Anda miliki. Lalu yang kedua kemudian adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan yang kalian miliki yang bisa kalian sumbangkan pada perusahaan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah perilaku ataupun behavior yang kalian miliki. Nah, ini penting sekali dalam pengembangan diri kita, mempersiapkan diri kita. Nah, karena itu melalui video ini saya yakin ini penting bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita dari sejak sekarang. Untuk apa? Untuk masuk, untuk terlibat, untuk mencapai apa yang ingin kita capai di kemudian hari. Karena apa? Karena persiapan yang baik akan menghasilkan capaian yang baik juga. Jadi proses yang harus kita lewati sama ketika kita naik gunung, ya tentu kita mempersiapkan diri kita, stamina, energi dan juga kemampuan dan persiapan kelengkapan lainnya. Untuk apa? Untuk bekal kita agar kita capai di puncak tersebut. Jadi sama halnya dengan pengembangan diri. Kita lakukan sejak saat ini agar apa? Agar apa yang ingin kita capai bisa kita capai suatu waktu. Nah, ini yang ingin saya sharingkan. Semoga video ini menjadi manfaat ataupun dorongan bagi sobat profesional semua. Jangan lupa like, komen, dan share kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Pengembangan diri itu penting. Apalagi kita sebagai anak muda, ini saya yakin harus kita gali dalam diri kita. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Salam sobat profesional.